Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki Pela Hanipan. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on lab season 2. Langsung aja kita ke langkah pertama. Di bagian ini Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita mulai. Buat file kosong di modul .py. Pertama kita akan membuat file kosong saja. Sini kita masukkan di sini dan bernama modul.py. Kita save. Nah, di sini udah apa? Udah. Anda akan membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. File pertama adalah modul itu sendiri, saat ini masih kosong. Langkah kedua, file kedua berisi kode yang menggunakan modul baru. Nama filenya adalah main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat, cuman import modul. Kita buat lagi di sini dan kita press. Bareng dengan modul yang ini, dan kita kasih nama main.py. Kita save, cancel, terus lagi aja, tes. Coba kita akan menjalankan. Nah, catatan dulu, kedua file harus berada di folder yang sama. Kita akan pindahkan dulu itu. Pertama-tama kita harus membuat yang namanya folder. Dengan kita kasih nama lab season 2. Enter. Kita pindahkan dulu. File kita dua ini ke folder yang barusan saja kita buat di sini. Langsung aja kita jalankan, ketik cmd di sini dan kita jalankan py main.py. Nah, kan kita jalankan tidak ada yang terjadi atau apapun itu karena kita belum memasukkan sesuatu ke dalam modul ini. Sebentar. Kita lihat juga ini. Nah, di sini karena kita tidak memasukkan apapun di dalam modul .py ini, makanya saat kita menjalankan tidak ada apapun yang terjadi di dalam main.py nya. Langkah ketiga, sekarang kita telah menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Coba kita tambahkan dulu di file modul. Paste sini dan
kita harus menjalankan dulu sini, kita jalankan lagi, dan I like to be a module. Nah, di sini kita sudah berhasil. Mari kita kembali ke my.py mengajukan import modul. Coba kita ini lagi. Dan kita jalankan lagi di sini. Nice. Mudah-mudahan, nah berarti kita sudah, alhamdulillah. I like to be a module. Apa sebenarnya artinya? Setelah modul diimpor, isinya secara implisit dieksekusi oleh Python. Hal ini memberi modul kesempatan untuk menginisialisasi beberapa aspek internalnya. Misalnya modul tersebut dapat menetapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Catatan, inisialisasi hanya terjadi sekali, yaitu saat impor pertama kali terjadi, sehingga penugasan yang dilakukan oleh modul tidak diulangi secara tidak perlu. Kita lanjut ke langkah 5. Namun Python melakukan lebih dari sekedar mengimpor modul. Ia juga membuat variabel bernama underscore titik. Selain itu, setiap berkas sumber menggunakan versi variabelnya sendiri yang terpisah. Variabel tersebut tidak digunakan bersama antara modul. Kami akan menunjukkan cara menggunakannya. Ubah sedikit modulnya. Nah, ini kita akan tambahkan di sini modulnya di modul. Kita kontrol S. Sekarang jalankan modul .py. Anda akan melihat baris-baris berikut. Coba kita jalankan dulu. Nah, berarti py modul .py. Nice. I like to be a module. Main. Kita sudah berhasil. Sekarang jalankan file main. Apakah Anda melihat hasilnya yang sama seperti kami? Ya. Kita sudah melihat hasilnya yang sama seperti itu di sini. Oke. Kita dapat mengatakan bahwa saat Anda menjalankan file secara langsung, nama variabel diatur ke utama. Ketika sebuah file diimport sebagai modul, maka nama variabel diatur ke nama file, tidak termasuk .py. Langkah ke-6, beginilah cara Anda dapat memanfaatkannya. Variabel untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Kita masukkan lagi ini di modul. Kita tulis lagi di sini. Kita baca dulu. Namun ada cara yang lebih cerdas untuk memanfaatkan variabel tersebut. Jika Anda menulis modul yang berisi sejumlah fungsi kompleks, Anda dapat menggunakannya untuk menempatkan serangkaian penguji untuk memeriksa apakah fungsi-fungsi tersebut bekerja dengan benar. Setiap kali Anda memodifikasi salah satu fungsi ini, Anda cukup menjalankan modul untuk memastikan bahwa perubahan Anda tidak merusak kode. Tes ini akan dihilangkan saat kode diimport sebagai modul. Dan dimasukkan itu. Coba kita jalankan dulu. Main. I like if name main print prefer to be a module, else print I like to be a module. Oh, it's nice. Easy. I like to be a module. Langkah ke-7, modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Dan jika Anda ingin mengetahui beberapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan yang diinisialisasi ke 0 saat modul diimpor. Anda dapat melakukannya dengan cara ini.
kita masukkan ini lagi ke modul fit.s. Coba kita lihat di sini. Dan kita kontrol dan kita main. Nice. I prefer to be a module. I like to be a module. Langkah 8, memperkenalkan variabel seperti itu memang benar, tetapi dapat menyebabkan efek samping penting yang harus Anda waspadai. Lihatlah versi yang telah dimodifikasi. MyDirectWay mengajukan nice print modul counter. Seperti yang Anda lihat, file utama mencoba menghasilkan variabel perhitungan modul. Apakah ini legal? Ya, ini legal. Apakah ini dapat digunakan? Ini mungkin sangat dapat digunakan. Apakah ini aman? Itu tergantung jika Anda mempercayai pengguna modul Anda. Tidak ada masalah. Namun, Anda mungkin tidak ingin orang lain melihat variabel pribadi atau rahasia Anda. Dengan banyak bahasa pemrograman lainnya, program Python tidak memiliki cara untuk menyembunyikan variabel-variabel tersebut dari pandangan pengguna modul. Hal ini dilakukan dengan menambahkan tanda di depan nama variabel, 1 garis bawah atau 2 garis bawah. Tetapi ingat, ini hanya konvensi. Pengguna modul Anda mungkin mematuhinya atau mungkin tidak. Selain itu, mari kita tambahkan beberapa ornamen di sana dan singkirkan sisa-sisa yang berlebihan. Coba kita lihat dulu yang print modul counter. Kita jalankan ini. Nice. Dan kita jalankan ini. Oke, berhasil. Langkah 9. Oke, mari kita tulis beberapa kode baru di modul .p. Modul yang diperbarui sudah siap di sini. Kita sudah siap, kita copy aja. Dan kita Ctrl S. Menurut kami ada beberapa elemen yang perlu dijelaskan. Baris yang dimulai dengan tagar dan nada memiliki banyak nama, bisa disebut sabang, sebang, hasbang, ponbang, atau bahkan haspling. Jangan tanya kami alasannya. Namun itu sendiri tidak berarti apa-apa di sini. Perannya lebih penting. Dari sudut pandang Python, ini hanya sebuah komentar karena dimulai dengan tagar. Untuk sistem operasi Unix dan yang mirip Unix termasuk Mac OS, baris tersebut menginstruksikan sistem operasi cara mengisi isi file. Dengan kata lain, program apa yang perlu dijalankan untuk menginterpretasikan teks. Di beberapa lingkungan, terutama yang terhubung dengan server web, ketiadaan baris tersebut akan menyebabkan masalah. String mungkin beberapa baris yang ditempatkan sebelum instruksi modul apapun, termasuk import, disebut docstring, dan harus menjelaskan secara singkat tujuan dan isi modul tersebut. Coba kita jalankan dulu yang ini. Akan ada print ini dan ini. Coba yang ini. Nah, kenapa bagai ini? Kita lihat dulu. C-nya kita harus merubah ininya, guys.
counter. Ya, kita harus bisa jalan modul PE nya dulu. Nah, oke, kita sudah bisa kita sudah berhasil menjalankan modul PE nya. Ini sudah, kita langkah ke 10. Sekarang Anda dapat menggunakan modul yang telah diperbarui. Berikut salah satu caranya. Kita harus masukkan ini dulu, baru tidak terjadi merah seperti ini. Ini kita jalankan. Tadi kan kita belum memasukkan ini di dalam mainnya atau merubah mainnya. Coba kita jalankan lagi di sini. Sebentar, kita baca dulu. Ada, berarti kita langsung jalankan saja di main. Oke, berhasil, tidak ada error. Langkah 11, sekarang saatnya membuat contoh kita lebih rumit. Sejauh ini kita berasumsi bahwa file Python utama terletak di folder atau direktur yang sama dengan modul yang akan diimpor. Mari kita tinggalkan asumsi ini dan lakukan eksperimen pikiran berikut. Kami menggunakan sistem operasi Windows. Asumsi ini penting karena bentuk nama file bergantung padanya. Script Python utama terletak di C user py prox dan bernama main.py. Modul yang akan diimpor terletak di C user py modul. Kita akan membuatnya. Kita baca dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membahas Python mencari modul. Ada file khusus menurut sebuah daftar yang menyimpan sebuah lokasi, folder, direktori yang dicari untuk menemukan modul yang diminta oleh instruksi import. Python menelusuri folder-folder ini sesuai urutan yang tercantum dalam daftar. Jika modul tidak dapat ditemukan di salah satu direktori ini, import akan gagal. Jadi seperti itu. Coba kita langsung buat saja di sini. Di sini saja. Nama folder user lagi, kita masuk lagi ke user sini, kita tambahkan py dan modul. Kita langsung saja ini modules. Progress prox, enter, dan kita masukkan modul .p di modules dan main.p di prox. Kita kesini dulu, kita sebentar, kita berkontrol test di sini dan kita masukkan di user py, ini main, di sini main, ini kita masukkan di prox. py dan di sini modulnya juga kita atas lagi, masuk di sini dan di modul kita masukkan di modul .py, enter. Bagaimana kita menghadapinya? Oke, ini sudah kita baca.
Python mengisi folder-folder ini sesuai urutan yang tercantum dalam daftar. Jika modul tidak daftar ditemukan di salah satu direktori, impor akan gagal. Jika tidak, folder pertama yang berisi modul dengan nama yang diinginkan akan dipertimbangkan. Jika folder lain yang berisi modul dengan nama tersebut, folder tersebut akan diabaikan. Variabel tersebut diberi nama jalur dan dapat diakses melalui modul bernama sistem. Beginilah cara Anda dapat memeriksa nilai normalnya. Ini dulu. Oh, berarti kita harus menyimpan ini di user. Saya tambahkan dulu di sini bentar. Coba ya, kita coba aja. View. Set. Coba kita masuk lagi di CMD. Nah, kita harus memindahkan ini sepertinya, guys. Kita harus menggunakan PRT. Oke.
Dan langkah 12, salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. Kita akan tambahkan ini di main. Ctrl V, Ctrl S. Sebentar. CMD, CMD. Kami telah mengandalkan dua garis miring dalam nama folder. Tahukah kamu mengapa kami menggunakan garis miring terbalik? Karena garis miring terbalik digunakan untuk menghindari karakter lain. Jika Anda hanya ingin mendapatkan garis miring terbalik, Anda harus menghindarinya. Kami menggunakan nama relative folder. Ini akan berfungsi akan menyalakan file main.p langsung dari folder asalnya dan tidak akan berfungsi jika direktori saat ini tidak sesuai dengan jalur relatif. Anda selalu dapat menggunakan jalur absolute seperti ini, patch event. Kami telah menambahkan metode ini pada dasarnya akan menempatkan jalur baru di elemen terakhir dalam daftar jalur. Jika Anda tidak menyukai ID ini, Anda dapat menggunakan menyisipkan alih-alih. Coba kita jalankan dulu ini. PY main titik PY. Oke, sudah. Ini guys. Tuh. Yes. Coba kita kesini dulu. Modul prop. CMD. CMD. PY. Titik PY. Apa salah? No modulnya module. Oh iya. Yes. Coba lagi. PY main PY. Oh. Kenapa tidak bisa? Karena ini sudah terbagi menjadi dua seperti ini guys. Ya, I see. Lanjut ke sini. Bayangkan bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, Anda dan rekan-rekan Anda menulis jumlah besar fungsi Python. Tim Anda memutuskan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam modul-modul terpisah, dan inilah hasil akhir dari pengurutannya. Sepertinya kita
yes, I see. Kita buka dulu di sini, kita tambahkan baru dan kita salin ini. Ctrl V. Dan lihat seperti biasa ini ini klik satu, yes. Catatan, kami hanya menyajikan seluruh konten untuk modul alpha.p saja. Anggaplah semua modul terlihat serupa. Semuanya berisi satu fungsi bernama font X, di mana X adalah huruf pertama dari nama modul alpha.p. Nah, sini kan. Langkah kedua, tiba-tiba seseorang menyadari bahwa modul-modul ini membentuk hierarki tersendiri sehingga menempatkan semuanya dalam struktur data bukanlah ide yang baik. Setelah berdiskusi tim sampai pada kesimpulan bahwa modul-modul tersebut harus dikelompokkan semua. Peserta setuju bahwa struktur keuangan berikut ini secara sempurna mencerminkan hubungan timbal balik antar modul. Mari kita tinjau ini dari bawah ke atas. Grup yang jelek itu berisi dua modul PSI dan Omega. Grup ugly berisi modul PSI dan Omega. Grup terbaik mengandung dua modul Sigma dan Tau. Grup best, modul Sigma dan Tau. Kelompok yang baik terdiri dari dua modul Alpha dan Beta dan satu subkelompok terbaik. Alpha dan Beta. Kelompok tambahan tersebut berisi dua subkelompok baik dan buruk dan satu modul iota. Ya, langkah ketiga, beginilah penampakan pohon tersebut saat ini. Kita diminta untuk membuat lagi. Struktur seperti itu hampir merupakan sebuah paket dalam pengertian Python. Namun struktur tersebut masih kurang detail agar fungsional dan dapat dioperasikan. Kita akan melengkapinya sebentar lagi. Jika Anda menganggap bahwa ekstra adalah nama dari paket yang baru dibuat, anggap saja sebagai akar paket tersebut. Maka akan diterapkan aturan penamaan yang memungkinkan Anda untuk memberi nama setiap entitas dari pohon tersebut dengan jelas. Misalnya, lokasi fungsi bernama font T dari paket Tau dapat digambarkan sebagai ekstra baik terbaik Tau menyenangkan T. Sebuah fungsi yang ditandai sebagai ekstrak jelek PSI font P. Hal ini berasal dari modul PSI yang disimpan dalam subpaket yang kurang menarik dari paket tambahan. Kita buat dulu folder barunya, masih di Ether C. Kita tambah di sini folder dengan nama ekstra. Enter. Dan kita tambahin lagi di sini foldernya dengan nama good. Enter. Oh ya. Nah, kalau sudah situ good, extra good, ugly, good base dan ugly. Kita buat lagi
folder di sini dan bernama good. Udah dulu best, enter. Menambahkan ugly, Google. Dan mari kita isi saja isinya. Sebentar, taruh sini dulu. Nah, ini modul alpha kan. Kita ada di sini Ctrl S. Dan alpha tahu di mana tadi? Alphanya di good. Mari kita masukkan ke good. Extra good. Alpha. PY, enter. Udah dulu, sabar. Kita masukkan lagi di sini dari awal aja ya. Iota di dalam ekstra. Ctrl S. Iota. Di sini titik B, enter. Setelah situ buat iota, kita masuk ke good lagi dengan beta. Tadi kan alpha kita sudah masukkan di sini. Dan kita masukkan si beta di good. Beta titik py. Kita save. Bakar lagi. Terus selanjutnya kita masukkan file di base sigma titik py. Kita Ctrl S. Kita masukkan di good, di base. Dan sini tahu titik P. Kita Ctrl S lagi. Dan kita Python yang di sini. Dem. Udah. Kita tambahkan lagi Omega dan PSI di folder ugly. Di Omega apa PSI dulu? Omega dulu.
omega titik py, Ctrl S titik py. Di agak omega sudah terbuat, kita masukkan psi titik py, Ctrl S lagi titik py. Save. Langkah keempat, sekarang ada dua pertanyaan yang belum dijawab. Bagaimana cara mengompon semacam itu sebenarnya subpohon menjadi paket Python yang sebenarnya? Dengan kata lain, bagaimana cara meyakinkan Python bahwa pohon ini bukan hanya sekumpulan file sampah, tapi sekumpulan modul, di mana Anda meletakkan subpohon agar dapat diakses oleh Python? Pertama memiliki jawaban yang mengejutkan. Paket seperti modul mungkin memerlukan inisialisasi. Inisialisasi sebuah modul dilakukan oleh kode yang tidak terkait, bukan bagian dari fungsi apapun yang terletak dalam file modul tersebut. Karena sebuah paket bukanlah sebuah file, teknik ini tidak berguna untuk menginisialisasi paket. Anda perlu menggunakan trik yang berbeda. Python mengharapkan adanya file dengan nama yang sama unik dalam folder paket. Init.py. Isi apa seperti ketika salah satu modul paket diimpor. Jika Anda tidak menginginkan inisialisasi khusus, Anda dapat membiarkan file tersebut kosong, tapi Anda tidak dapat menghilangkannya. Jadi kita harus menambahkan nama unik gitu ya. .py. Langkah kelima, ingat keberadaan file init.py pada akhirnya membentuk paket tersebut. Catatan, bukan hanya file root yang dapat berisi file init.py, Anda juga dapat meletakkan dalam subfolder bagaimanapun. Saya mungkin berguna jika beberapa menggunakan perlakuan individual dan inisialisasi khusus. Karena saat menjawab pertanyaan kedua, di mana Anda meletakkan sebuah agar dapat diakses oleh Python, jawabannya di mana saja. Anda hanya perlu memastikan bahwa Python mengetahui lokasi paket tersebut. Anda sudah tahu caranya, Anda siap menggunakan paket pertama Anda. Mari kita asumsikan bahwa lingkungan kerja terlihat seperti berikut. Kami telah menyiapkan file zip yang berisi semua file dari cabang paket. Anda dapat mengunduhnya dan menggunakannya untuk eksperimen Anda sendiri. Tapi ingat untuk mengekstraknya ke dalam folder yang ditunjukkan dalam skema. Jika tidak, file tersebut tidak akan dapat diakses oleh kode dari file utama. Anda akan melanjutkan eksperimen Anda menggunakan file main2.py. Sudah, kita show in folder. Nice. Oh. Nah, ketujuh, kita akan mengakses fungsi dari modul iota dari bagian atas paket ekstra. Ini memaksa kita untuk menggunakan nama paket yang memenuhi syarat. Kaitkan ini dengan
Penamaan folder dan subfolder kompresi sangat mirip. Beginilah cara melakukannya. Sudah itu kita kesini, kita Ctrl V, Ctrl S, jadi kita di mana? Di sini ya, dan di sini main main 2.py. Kita langsung saja di Python kan, kita save. Catatan, kami telah memodifikasi jalur variabel agar dapat diakses oleh Python. Itu import tidak menunjukkan langsung ke modul, tetapi tetap menentukan jalur lengkap dari bagian atas paket. Mengganti import extra IoT dengan import IoT akan menyebabkan kesalahan. Variabel berikut ini juga valid. Biota. Coba sebentar, kita harus jalankan dulu. Apa kita harus save ya? PY main 2.py import extra iota. Variabel berikut juga valid. Coba kita coba yang ini. Ctrl S. Oke. Fun E. Langkah ke-8. Sekarang mari kita terus hingga ke bagian paling bawah pohon. Berikut cara menghasilkan modul sigma dan tau. Kita langsung saja skip dulu. Import extra code base sigma dan tau. Kok di sini cuma import extra code base sigma? Apa yang salah tuh? Yes. Apa mau? Ini berarti kita harus menambahkan tau. Tau titik coba ya.
Anda dapat mempermudah hidup Anda dengan menggunakan aliasing. Nah, ini baru mudah dengan menggunakan itu Ctrl S, dan ini sepertinya baru kita dapat melihat tahunya. Asik. Nice. Ini dia. Yang ini ya guys. Oke. Langkah ke-9, mari kita asumsikan bahwa kita telah mengkompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut, dan mari kita dapat file bernama extract-zip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut dalam folder packages. Sekarang kita dapat menggunakan file zip dalam perangkat paket. Coba kita buka Ctrl A, Ctrl S, enter. Masih ini dia. Jika Anda ingin melakukan eksperimen ini dengan paket yang telah kami buat, Anda dapat mengunduhnya di bawah ini. Kami mendorong Anda untuk melakukannya. Sebentar ya, kita harus masih banyak sih. Kita lanjut dulu ya. Oke, jika Anda ingin melakukan ini, kita ambil dulu zipnya yang baru. Ini dia. Extract all, extract yang ini, dan yang ini. Oke, kita buat lagi berarti. Kita buat Ctrl V, kita Ctrl S, jangan di sini ya, kita ke sini, masuk ke tadi zip yang kita udah ambil, dan kita masukkan main titik py, main 2 titik py Python. Kita save hasil, kita buka lagi. Gimana tadi? Di sini ya. Nice. Coba kita jalankan lagi di sini. cmd py main 2 titik py, enter. Kita bertemu ini message file or directory. Ekstrak pakai zip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut di dalam folder package.
folder package. Buka di sini. Kontrol. Coba zipnya. Nice. Aduh, kita iya. Don't panik. Kita ini lagi di sini, kita Ctrl C, kita masuk ke main yang ini, kita Ctrl A, Ctrl C, udah Ctrl S. Di sini tadi ya. Oke, kita jalankan. Satu titik 1.3.4 ringkasan bagian. Sementara modul dirancang untuk menggabungkan beberapa entitas terkait seperti fungsi, variabel atau konstanta. Paket adalah wadah yang memungkinkan pergabungan beberapa modul terkait di bawah satu nama umum. Wadah tersebut dapat didistribusikan apa adanya sebagai kumpulan file yang ditempatkan dalam subpohon directory atau dapat dikemas di dalam file zip. Pada saat impor pertama, modul tersebut Python menerjemahkan kode sumbernya ke dalam format semi-kompilasi yang disimpan di dalam file PC dan menyebarkan file-file ini ke dalam package directory yang terletak di directory utama modul. Jika Anda ingin memberitahu pengguna modul Anda bahwa entitas tertentu harus diperlakukan sebagai privat, yaitu tidak boleh digunakan secara eksplisit di luar modul, Anda dapat menandai namanya dengan salah satu dari berikut ini, underscore atau underscore awalan. Jangan lupa bahwa ini hanya rekomendasi, bukan perintah. Nama-nama sabang, sebang, hasbang, punbang, dan haspling menggambarkan digraf yang ditulis sebagai hashtag digunakan untuk menginstruksikan sistem operasi mirip Unix tentang cara menjalankan file sumber Python. Konveksi ini tidak berpengaruh di bawah MS Windows 5. Jika Anda ingin meyakinkan Python untuk mempertimbangkan direktori paket non-standar, namanya perlu dimasukkan dan atau ditambahkan ke daftar direktori import yang tersimpan di jalur variabel yang terkandung di dalam sistem modul. Sebuah file Python bernama .py file ini dijalankan secara implisit ketika sebuah paket yang memuatnya diimport dan digunakan untuk menginisialisasi sebuah paket dan atau sub paketnya. Jika ada, file tersebut boleh kosong tetapi tidak ada. Sepertinya sudah sampai sini saja. Kalau ada salah kata atau yang tidak dibenarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.